Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Calon orang-orang hebat, calon penerus bangsa yang tetap semangat untuk belajar, dimanapun itu dan kapanpun itu. Pada video kali ini, kita akan mengulas materi pemecahan masalah atau problem solving pada mata pelajaran Informatika SMK kelas 10 atau sederajat. Materi ini masih berada pada elemen yang pertama, yaitu berpikir komputasional di muatan Informatika SMK kelas 10. Nah, ada 4 pembahasan di materi pemecahan masalah dan yang akan kita ulas mulai dari konsep pemecahan masalah, identifikasi masalah, brainstorming, dan alternatif pemecahan masalah. Baik, kita akan masuk ke ulasan pertama mengenai pembahasan konsep pemecahan masalah. Di dalam konsep pemecahan masalah, kita harus tahu dulu, kenapa harus ada konsep dalam pemecahan masalah? Silahkan untuk berdiskusi di kolom komentar kalau Anda sekalian yang langsung membuka video di dalam YouTube-nya untuk berdiskusi. Ya, konsep itu ada sebelum kita direncanakan atau kita melaksanakannya, agar dalam pemecahan masalahnya itu terstruktur sehingga dapat dihasilkan pemecahan masalah yang sesuai. Nah, di dalam konsep pemecahan masalah di sini ada pengertiannya menurut para peneliti atau para ahli. Yang pertama, menurut Saad dan Ghani, pemecahan masalah adalah pemecahan masalah tertentu melalui proses yang direncanakan yang mungkin tidak dapat dicapai dengan segera. Itu menurut Saad dan Ghani. Di sini ada kata kunci, pemecahan masalah tertentu. Dia tidak memecahkan masalah itu ya runtut ya, satu persatu kalau masalah tersebut banyak. Kemudian, menurut para ahli yang kedua atau peneliti, menurut George Polya, pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. Itu menurut George Polya. Artinya dalam pemecahan masalah, ya kita mencari jalan keluarnya, bukan menghindari masalah. Kemudian, menurut peneliti atau para ahli yang ketiga, yaitu Goldstein dan kawannya Levin di dalam bukunya Rosdiana dan Misu, pemecahan masalah sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang membutuhkan modulasi dan kontrol daripada rutinitas atau keterampilan dasar. Ya jelas, yang namanya memecahkan suatu masalah, kita memerlukan pemahaman terhadap masalah tersebut, ya, pemikiran tingkat tinggi, tingkat kognitifnya. Dengan dibutuhkan juga ya modulasi dan kontrol daripada rutinitas dari masalah tersebut dengan keterampilan dasar yang kita miliki terhadap masalah yang harus kita ketahui terlebih dahulu ya, berdasarkan pengalaman dan rutinitas kita. Nah, kurang lebih seperti itu kalau kita jabarkan. Tentunya penjabaran selebihnya itu ada di dalam argumentasi masing-masing. Nah, itu menurut 3 para ahli yang terdapat pada e-book Informatika SMK kelas 10 terbitan Kemendikbudristek. Itu ya. Kemudian kita bahas langsung masih di dalam konsep pemecahan masalah. Di sini ada bagan yang paling banyak digunakan, yaitu bagan menurut Polya. Menurut Polya, dalam pemecahan masalah itu terdiri dari 4. Yang pertama ada understand the problem, yang kedua ada face of plan, carry out the plan, and look back. Ya. Nah, ini dalam bahasa Indonesianya. Jadi yang pertama kita harus memahami masalahnya itu apa. Setelah kita pahami masalahnya apa, yang kedua merencanakan solusinya apa. Yang ketiga, setelah ada rencana solusi, yaitu melaksanakan rencananya. Dan jangan lupa setelah kita melaksanakan rencananya, kita harus look back kembali atau memeriksa kembali. Bagaimana? Apakah pemecahan masalahnya itu sudah sesuai, tepat, dan dapat diselesaikan atau masih belum? Itu berdasarkan bagan menurut Polya. Misal kita langsung masuk ke penjelasannya dari setiap poinnya ya, bagan Polya itu. 1, dalam pemahaman masalah, memahami masalah. Misal, masalah yang dihadapi oleh peserta didik biasanya masalah yang kompleks
Satu, misal Anda semua itu untuk mendapatkan masalah itu, ajukan pertanyaan tentang apa yang diketahui yang diinginkan. Yang kedua, menjelaskan masalah dengan kalimat sendiri. Kemudian yang ketiga, hubungkan dengan masalah yang lain yang serupa. Yang keempat, fokus pada hal yang esensial. Yang dibahas itu masalahnya apa gitu ya. Entah itu dari materi, yang sulit untuk dipecahkan, atau yang sulit dijawab. Jangan sampai melebar ke yang lain. Kemudian, mengembangkan model dan menggambarkan diagram. Ya, supaya dengan adanya visual, itu dapat tertata. Ini masalahnya kemana sih? Seperti itu. Kemudian penjelasan yang kedua mengenai membuat rencana atau the phase plan. Misal di sini masalahnya masih di peserta didik ya. Mengidentifikasi operasi yang terlibat dan strategi yang terlibat yang diperlukan untuk memecahkan masalah tertentu. Seperti 1. Menebak. 2. Membangun model, menggambar diagram, menyederhanakan masalah, mengenali pola, memetakan, bereksperimen, mensimulasikan, bekerja mundur, ya. Jadi yang biasanya itu step by step ya, 1, 2, 3, coba kita lakukan dari 3, 2, 1. Kemudian mencoba segala kemungkinan, kemudian mengidentifikasi subtujuan, kemudian bisa menggambarkan analogi, atau mengklasifikasikan data dan informasi tentang rencana tersebut ya. Kemudian penjelasan yang ketiga, melaksanakan rencana. Apa yang dilakukan ya tergantung apa yang telah direncanakan sebelumnya. Misalnya mencangkup, menginterpretasikan informasi yang diberikan dalam bentuk matematis, atau penerapan strategi selama proses perhitungan yang sedang berlangsung. Penjelasan yang keempat berkaitan dengan looking back atau melihat kembali. Misal, memverifikasi semua informasi yang relevan jika diidentifikasi ya, dengan data-data misal kuantitatif atau kualitatif. Kemudian, meninjau semua perhitungan yang ada. Kemudian, periksa semua apakah solusinya logis atau tidak. Mencari solusi alternatif, membaca ulang pertanyaan, dan bertanya apakah pertanyaan itu benar-benar telah dijawab atau tidak. Nah, itu ulasan dari penjelasan berkaitan dengan 4 tahapan pemecahan masalah menurut Polya. Selanjutnya, di dalam pemecahan masalah, masih di dalam konsep, selain menurut Polya, ada juga menurut peneliti yang lain, yaitu Kralik dan Radnick. Dalam pemecahan masalah, tahapan menurut Kralik dan Radnick terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama, membaca masalahnya itu apa. Kemudian menjelajahi. Yang ketiga, memilih suatu strategi. Yang keempat, menyelesaikan masalah. Kemudian yang kelima, meninjau kembali dan mendiskusikannya. Terkadang dari pemecahan masalah, ya, entah itu menurut Polya atau Kralik, dalam pelaksanaan sehari-hari, tanpa kita sadari kita sudah bisa ya untuk memecahkan masalah. Hanya tahapan-tahapannya itu ada yang tidak lengkap atau tidak komplit ya, agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Biasanya yang terlewatnya itu adalah looking back kalau menurut Polya, atau meninjau kembali dan mendiskusikan menurut Kralik dan Radnick. Itu yang sering terjadi ya. Kalau kita sudah menyelesaikan masalah, udah selesai nih, nggak di-review kembali. Nah, itu salah satu ulasan dari pembahasan konsep masalah. Di pemecahan masalah, selain ada konsep pemecahan masalah, ada juga mengidentifikasi masalah. Kita masuk ke identifikasi masalah. Untuk mengidentifikasi masalah, jadi kita untuk mendapatkan atau menyelesaikan masalah itu, kita bisa mencari data. Data dikelompokkan menjadi 2 ya, untuk mencari sumber-sumber sih untuk memecahkan masalah, untuk kita teliti. Pertama ada data kuantitatif. Data kuantitatif itu apa? Yaitu data yang merupakan yang dapat berupa angka atau hasil penelitian yang terstruktur, berpola, sehingga ragam data yang didapat dari hasil penelitian lebih mudah dibaca.
Di dalam data kuantitatif terbagi ke dalam 3 variabel data. Ya. Pertama ada variabel nominal, yaitu tipe yang mewakili nilai numerik atau label. Contohnya, jika kita ingin meneliti data atau menarik data di dalam kelas, misal perbedaan atau berapa agama masing-masing siswa yang dianut. Nah, itu kan jelas pilihannya. Kemudian bisa juga jenis kelamin, yang itu sudah jelas perempuan atau laki-laki dan sejenisnya. Itu variabel nominal masuknya. Kemudian yang kedua ada variabel ordinal. Nah, kalau ordinal ini mewakili data peringkat. Misal nanti kalau ingin menarik data tentang jabatan, kalau di kelas misal ada KM, wakil KM, itu kan sudah jelas tentang pangkat atau jabatan. Atau bisa juga misal dari ranking, itu kan masuknya ke dalam peringkat. Kemudian yang ketiga ada variabel scale. Adalah tipe variabel yang digunakan untuk menghitung data seperti menghitung nilai, statistika, deskriptif. Misal mencari data tinggi badan di dalam kelas masing-masing peserta didik, berat badan, dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan variabel tipe data yang ada di data kuantitatif. Pokoknya ya, maaf. Yaitu yang berupa angka ini masuknya data kuantitatif. Ya. Nah, selain itu, di dalam data kuantitatif diklasifikasikan datanya. Jadi, data itu ada 2, data diskrit, yaitu data yang berupa bilangan bulat. Contohnya, misal data permintaan peserta didik SMK pada kompetensi keahlian SMK. Itu sudah jelas ya, jumlahnya itu pasti bulat. Misal yang berminat ke dalam bidang keahlian atau jurusan TKR, DKP, DPIB, TITL, TEI, dan banyak yang lainnya. Itu jumlahnya pasti bulat ya, tidak mungkin itu pecahan. Misal per kelasnya itu 36,5. Nah, itu kan tidak seperti itu. Berarti itu masuknya ke data diskrit. Kalau ditanya klasifikasi datanya. Kemudian data yang kedua ada data continue, yaitu data yang nilainya ada pada rank dan nilainya bisa berupa pecahan. Kalau ini ada bilangan koma di belakangnya misal ya. Salah satunya perhitungan banyaknya penduduk bumi, panjang jalan, perkiraan cuaca, dan sebagainya. Nah, itu ulasan yang ada di tipe data kuantitatif. Oke. Di dalam pengelompokan data selain kuantitatif ada kualitatif. Kalau kuantitatif yang berupa angka, numerik, atau nominal. Kalau kualitatif yaitu mencari data yang datanya itu berupa kalimat yang mengandung sebuah makna. Misal tanggapan Kepala Badan Pusat Statistik BPS terhadap jumlah lowongan pekerjaan dengan jumlah tamatan SMK pencari kerja. Artinya kalau kita ingin memecah masalah itu bisa dengan data yang berupa angka ya, atau data yang berupa kualitatif. Misalnya untuk mendapat data kualitatif itu dengan menanyakan, sehingga ada argumennya, itu dalam bentuk wawancara salah satunya. Berarti itu masuknya ke dalam data kualitatif. Nah, itu tentang ulasan identifikasi masalah. Kenapa kita harus mengidentifikasi? Ya, itu jawabannya agar kita dapat mengenali masalah tersebut dan kita dapat mengelompokkan masalah tersebut, sehingga dalam tahapan penyelesaian masalahnya itu perlu rencana yang sudah disesuaikan ya dengan identifikasi masalah yang didapatnya. Oke, kita lanjut ke ulasan yang berikutnya di brainstorming nih. Apa itu brainstorming? Brainstorming merupakan alat diskusi sederhana yang berasal dari ide anggota melalui musyawarah mufakat.
Ya, bahasa sederhananya itu bertukar ide. Misal ketika sedang rapat, itu salah satunya brainstorming. Di sini ada aturan brainstorming menurut Osborne. Kenapa ada aturan? Nah, di sini supaya dalam melaksanakan brainstorming, musyawarah, bertukar ide, pendapat, itu tidak mati ya. Makanya, menurut Osborne, hindari yang pertama, ada 4 ya yang harus dihindari supaya brainstorming itu berjalan baik. 1. Jangan mengkritik suatu ide. Silakan misal di dalam satu kelas itu, kalian berdiskusi dengan beberapa anggota di dalam satu kelas tersebut mengenai organisasi kelasnya. Sampai ide itu selesai dikemukakan, jangan dulu mengkritik ya ide tersebut. Yang kedua, gali ide dalam jumlah yang besar. Dalam satu kelas itu kan ada 36 siswa misal, tentunya itu masing-masing memiliki ide. Kemudian yang ketiga, bahas setiap ide yang muncul. Kira-kira mana ide-ide yang konvergen ya, hampir sama. Ada juga pasti ada ide-ide yang kreatif, ada ide-ide yang lainnya juga. Kemudian yang keempat, dukung dan gali lebih dalam ide yang ekstrim dan berlebihan. Makanya itu yang harus diperhatikan agar brainstormingnya itu dapat berjalan baik. Menurut Osborne, jadi ada 4. Hindari mengkritik, gali ide, bahas setiap ide, dukung dan gali lebih ya, berkaitan dengan ide yang dikemukakannya. Nah, di samping ada aturan dalam melakukan brainstorming, ada juga metode brainstorming. Ya, metode brainstorming merupakan suatu bentuk diskusi dalam gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari semua peserta didik. Misal ya, itu menurut peneliti Apandi dan kawan-kawannya. Nah, agar dapat terjadinya creative problem solving, pemecahan masalah yang kreatif dengan cara brainstorming, ada beberapa tahapan. Di antaranya meliputi ide itu jangan hanya memberi ide ya, tentunya ada alasannya, yaitu dengan cara menjelaskan ide, membentuk sebuah pemahaman dari ide yang telah disampaikannya, kemudian mengembangkan ide tersebut bisa dipadukan dengan ide-ide yang relevan dari ide peserta didik yang lainnya, misal kalau sedang diskusi kelas ya, atau dalam organisasi. Yang keempat, menerapkan ide pada rencana yang dirancang. Masuk nggak sih idenya kayak gitu. Kemudian selain metode, ada prinsip dalam brainstorming. Keseimbangan antara pemikiran yang berbeda dan konvergen. Ya, pemikiran yang sama dari beberapa peserta didik. Jadi di dalam brainstorming itu harus ada satu, misal kalau di kelas ada KM-nya, itu harus bisa menyeimbangkan antara pemikiran yang berbeda atau yang relevan atau yang sama, konvergen. Yang kedua, gunakan masalah sebagai hal yang diperdebatkan. Misal nih, ada perlombaan membuat tumpeng, kira-kira supaya dapat menang gitu, gimana sih membuat tumpengnya itu yang menarik dan diusahakan setidaknya itu memiliki penampilan yang berbeda dengan yang lain. Itu kan suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama. Kemudian yang ketiga, menangguhkan penilaian dan kritik. Jadi hindari dulu nih sampai ide itu digali ya. Kemudian hindari kata-kata yang ada kata tidak atau tetapi. Ya, misal ada satu yang berargumen mengeluarkan ide, oh itu tidak. Kemudian ada juga yang biasanya membantah dengan tetapi. Nah, misal ada alasan seperti itu langkah baiknya itu dihindari ya. Dalam prinsip brainstorming. Dan biasakan berkata iya ketika ada teman kita ya mengajukan sebuah ide, atau dan ya, hubungi dengan dan. Ya, nah, idenya bagus dan langkah lebih baiknya. Nah, misal seperti itu ya. Intinya dengan penyambutan kata yang positif dibanding dengan kata yang negatif, itu sudah memotong ya
dari ide-ide kreatif dalam pemecahan brainstorming. Nah, selain prinsip, ada juga prosedur brainstorming. Mulai dari yang pertama, merencanakan, memproses. Di dalam proses itu ada brainwriting, ada round robin, role storming, dan brainstorming terbaik. Kemudian, merinci peraturan dasar, kemudian menyimpulkan hasil. Nah, ini biasanya kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki leadership ya dalam melakukan prosedur brainstorming. Nah, itu ulasan berkaitan dengan brainstorming. Jadi, kenapa harus ada brainstorming? Ya jelas. Ini agar kita mendapatkan suatu mufakat dari musyawarah yang telah kita lakukan. Kemudian di sini yang ulasan keempat adalah adanya alternatif pemecahan masalah. Nah, di dalam alternatif pemecahan masalah ada 3 poin. Yang pertama, pemilihan masalah atau define the problem. Dalam pemilihan masalah, 1. Mendefinisikan masalah. Kemudian 2. Fokus pada satu masalah. Yang ketiga, lihat masalah dari berbagai sudut. Itu salah satu alternatif, misal dalam pemilihan masalahnya. Yang kedua, dalam analisa masalah. Tujuan dari analisa masalah adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dipecahkan sebelum pengembangan dimulai. Misal, analisa permasalahan dapat dijabarkan sebagai berikut. Ini misal masalah yang sering terjadi dalam kegiatan perdagangan. Misal, 1. Kenali pelanggannya itu apa. Kemudian, identifikasi kendala yang akan terjadi pada sistemnya. Kemudian yang ketiga, tentukan batasan solusi. Jadi solusinya itu ya jangan terlalu melebar kemana-mana gitu, sedangkan masalahnya itu aja yang dibahas. Kemudian yang ketiga, di dalam alternatif itu buat sebuah daftar solusi alternatif atau identify alternative solution. Karena apa? Ya, karena yang pertama, masalah itu dimulai dalam keadaan tertentu dan pemecah masalah menginginkan masalah dalam keadaan lain. Kemudian biasanya masalah yang didefinisi dengan baik memberikan deskripsi yang jelas tentang keadaan awal, operasi yang diizinkan, dan tujuannya. Dan masalah yang tidak jelas muncul sebagai ambigu, memicu beberapa interpretasi. Kemudian salah satu strategi untuk memecahkan masalah yang tidak jelas adalah dengan menambah kendala yang solusinya akan valid. Jika ada masalah yang tidak jelas, salah satunya misal hal-hal yang tidak seharusnya gitu ya, tidak logis. Ya, kita tinggal menambahkan aja kira-kira dari masalah itu dengan solusi ini kendalanya apa sih. Tentunya kendalanya itu harus ada solusinya yang valid. Oh iya, kok keputar. Oke, itu untuk ulasannya. Lumayan cukup panjang ya, hampir 25 menit dalam ulasan ini. Semoga peserta didik dapat memahami ya tentang masalah di problem solving ini, yaitu pemecahan masalah. Salah satu materi di berpikir komputasional pada mata pelajaran informatika SMK kelas 10. Nah, selain dari ulasan di sini, untuk mengasah kemampuan, ada juga post-test, pretest dan post-testnya yang telah disiapkan di kolom deskripsi atau kolom komentar yang dapat para peserta didik atau anak-anak sekalian dicoba ya, berkaitan dengan materi pemecahan masalah. Kalau ada yang sesuatu yang perlu ditanyakan, diskusikan, silakan ada di kolom komentar untuk sharing. Nah, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila penyampaiannya itu terlalu panjang. Kemudian jika ada yang salah, saya sangat senang silakan untuk dikoreksi agar dalam penyampaiannya ada sesuatu yang perlu dibahas kembali. Itu bisa kita sharing bersama-sama. Sampai berjumpa di pembahasan atau ulasan materi yang selanjutnya hanya di AldepTM, channel tutorial dan edutainment.